Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Putri Alifa Mawardah, dokter muda yang saat ini sedang menjalani kepanitiaan klinik Madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut, RSUP Sanglah Denpasar. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen shock, terutama fokusnya pada shock distributif. Nah, baik. Terlebih dahulu tentunya kita harus tahu apa definisi dari shock itu. Shock adalah sebuah sindrom klinis yang dikarenakan kegagalan sirkulasi yang menyebabkan perfusi ke jaringan inadekuat atau hipoperfusi. Di mana menurut patofisiologinya maka shock dapat dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu shock hipovolemik, yaitu yang terjadi dikarenakan volume plasma di intravaskular berkurang. Lalu ada shock kardiogenik dikarenakan penurunan curah jantung sehingga terjadi hipoksia jaringan dan volume intravaskular yang adekuat. Lalu shock distributif, yaitu disebabkan oleh gangguan distribusi volume sirkulasi darah pada tubuh. Dan yang terakhir ada shock obstruktif, yaitu ketidakmampuan tubuh memproduksi curah jantung yang cukup walaupun volume intravaskular dan kontraktilitas miokardiumnya normal. Biasanya ini pada pasien-pasien yang menderita emboli paru, penderita emboli paru dengan tamponet jantung atau dengan pneumotoraks. Nah, selanjutnya karena kita akan fokus ke shock distributif, maka di sini saya akan menjelaskan bahwasanya shock distributif ini terbagi lagi nantinya menjadi ke dalam 3 jenis shock, yaitu shock anafilaksis, shock sepsis, dan shock neurogenik, di mana shock anafilaksis ini terjadinya akut dan berpotensi fatal setelah melibatkan sistem multi organ. Nah, shock anafilaksis ini juga dipicu oleh makanan, obat-obatan, produk-produk biologis, pengawet, dan zat aditif, serta lain-lain. Sementara pada shock sepsis, biasanya ini sering terjadi pada penderita infeksi, terutama pada infeksi pernafasan dan infeksi saluran pencernaan. Biasanya dapat disebabkan oleh bakteri, infeksi parasit, maupun infeksi jamur. Lalu ada shock neurogenik, di mana pada shock neurogenik ini terjadi hilangnya tonus otot otonom secara tiba-tiba atau mendadak yang disebabkan cedera tulang belakang, efek dari anestesi umum atau spinal, luka maupun kecemasan dari penderita itu sendiri. Baik, kita akan mengupas satu persatu daripada shock-shock yang ada pada shock distributif ini. Pertama adalah shock anafilaksis. Shock anafilaksis disebabkan oleh reaksi antigen antibodi, di mana antigen IgE menyebabkan pelepasan mediator kimiawi endogen seperti histamin dan serotonin yang menyebabkan peningkatan permeabilitas endotelial vaskular disertai bronkospasme. Pemicunya tadi telah saya katakan di slide sebelumnya, ada makanan. Nah, makanan ini biasanya yang paling sering memicu adalah kacang. Lalu ada obat-obatan yang dimaksud adalah antibiotik, anestesi lokal, analgesik, opiat, dekstran, dan media kontras. Lalu ada produk-produk biologi seperti darah, venom, vaksin, dan ekstrak alergen. Nah, untuk pengawet dan zat aditif ada seperti MSG dan metabisulfat, serta pemicu lain seperti lateks dan idiopatik. Nah, untuk gejala klinis yang mungkin akan kita temukan pada pasien-pasien penderita shock anafilaksis diantaranya adalah gejala yang timbul seperti pada kulit itu ada pleuritus, urtikaria, serta angioedema, lalu ada palpitasi, ada dyspnea, lalu ada shock. Lalu kita akan lanjut ke shock sepsis. Pada shock sepsis, sepsis yang disertai hipotensi atau tekanan sistoliknya di bawah 90 mm raksa, dan juga disertai tanda-tanda hipoperfusi walaupun telah diberikan resusitasi cairan yang secara adekuat. Nah, penyebabnya tadi saya katakan bahwasanya ini adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur maupun parasit, namun lebih sering oleh infeksi yang disebabkan bakteri. Nah, untuk infeksi bakteri ini biasanya bakteri gram positif menjadi penyebab utama sepsis, sementara untuk bakteri gram negatif
menjadi patogen penting terseling penyebab terjadinya sepsis yang lebih berat hingga shock sepsis. Nah, bagaimana patofisiologinya? Untuk patofisiologinya sendiri, penurunan SVR atau SVR ini adalah systemic vascular resistance akan mengakibatkan terjadinya vasodilatasi. Lalu nanti terjadi kebocoran kapiler difus disebabkan peningkatan permeabilitas endotelial vaskular yang menyebabkan penurunan prelat yang bermakna sehingga berdampak perburukan perfusi jaringan. Lalu ada shock neurogenik. Nah, untuk shock neurogenik ini yaitu adalah suatu keadaan hilangnya tonus otot otonom secara tiba-tiba. Nah, yang disebabkan disfungsi saraf otonom dengan disfungsi ganglia simpatis paravertebral yang menginervasi segmen torakolumbal, di mana bagian ini adalah persarafan yang memberikan fungsi untuk mempertahankan tonus pada pembuluh darah perifer. Nah, apa saja penyebabnya? Penyebabnya itu ada cedera tulang belakang atau cervical atau high thoracic spinal cord injury, lalu ada efek dari anestesia umum atau spinal, ada luka, lalu ada kecemasan dari penderita itu sendiri. Nah, gejala klinis yang mungkin akan kita temukan pada penderita sepertinya di antara lain ada bradikardia, hipotensi, lalu ada gangguan neurologis. Gangguan neurologis ini seperti apa? Gangguan neurologis ini adalah dapat meliputi paralisis flaksid, lalu ada refleks ekstremitas yang hilang atau berkurang, lalu juga ada hingga priapismus. Nah, bagaimana kita memanajemen shock? Untuk manajemen shock sendiri, tujuan manajemen awal itu adalah mengembalikan perfusi dan oksigenasi jaringan dengan memulihkan volume sirkulasi intravaskularnya. Nah, manajemen shock itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada ventilasi, lalu resusitasi cairan, dan pemberian agen vasoaktif, di mana pada ventilasi pemberian oksigen sebaiknya dimulai sesegera mungkin untuk meningkatkan hantaran oksigen dan mencegah hipertensi pulmonal. Sementara untuk resusitasi cairan, tujuannya itu meningkatkan aliran darah mikrovaskular dan meningkatkan curah jantung. Lalu untuk pemberian agen vasoaktif sendiri seringkali dibutuhkan jika setelah resusitasi cairan hipotensinya menetap atau malah lebih berat. Nah, kita lanjut ke manajemen shock distributif. Baik, seperti yang terlihat pada layar Anda, untuk manajemen shock distributif itu sendiri, pada shock anafilaksis, biasanya langkah-langkahnya untuk manajemen shock adalah kita membaringkan pasien dengan posisi shock di mana kakinya lebih tinggi, lalu berikan adrenalin. Pada dewasa dosisnya adalah 0,3 sampai 0,5 mg secara subkutan. Pada anak-anak dosisnya adalah 0,01 mg per kilogram berat badan secara subkutan dengan dilarutkan dengan perbandingan 1:1000. Lalu pasang ringer laktat, berikan kortikosteroid, dexamethasone 0,2 mg per kilogram berat badan secara intravena, dan bila terjadi bronkospasme dapat diberi aminofilin 5-6 mg per kilogram berat badan intravena bolus secara perlahan, dan dilanjutkan dengan infus 0,4 hingga 0,9 mg per kilogram berat badan per menit. Nah, fungsi adrenalin di sini itu meningkatkan kontraktilitas miokard, juga vasokonstriksi vaskular, dan meningkatkan tekanan darah dan bronkodilatasi. Nah, lalu untuk shock sepsis, langkah-langkah memanajemen shocknya adalah memberikan antibiotik broad spectrum, lalu juga perbaiki dan pertahankan hemodinamiknya dengan cara yang pertama terapi cairan, yang biasanya direkomendasikan adalah pemberian cairan kristaloid, lalu memberikan vasopresor, di mana vasopresor pilihannya adalah norepinefrin, lalu pemberian inotropik yaitu dobutamin, dan pemberian oksigen. Nah, untuk shock neurogenik, maka untuk memanajemennya adalah dengan memberikan resusitasi cairan yang adekuat
serta memberikan vasopresor. Nah, sekian penjelasan saya mengenai manajemen shock, terutama shock distributif. Bila ada kesalahan dalam penyampaian atau bila ada kesalahan dalam ilmu yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebelumnya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk yang melihat, untuk yang menonton. Terima kasih.